Halo guys, welcome back to Raffi Frania Official. Kali ini kita akan berbagi resep rahasia dari keluarga kami, yaitu resep kue 8 jam. Ini bahan-bahan kue 8 jam yang akan kita buat. Yang pertama ada telur bebek sebanyak 20 butir. Jangan lupa dicuci dulu ya telurnya. Yang kedua susu kental manis 1 kaleng aja. Berikutnya ada margarin sebanyak 150 gram. Lalu yang terakhir adalah gula pasir sebanyak 500 gram. Oke, ayo kita lanjutkan membuat kuenya. Nah, kita pecahkan satu persatu telur bebeknya. Ini makanya kita perlu cuci dulu telurnya supaya bersih, supaya tidak ada kotoran-kotoran yang ikut masuk ke dalam adonan ini ya. Untuk telur bebek ini saya langsung pecahkan di wadah standing mixernya ya guys ya. Di sini kita pakai telur bebek. Sebenarnya buat telur bebek atau telur ayam biasa juga boleh. Tapi kita pakai telur bebek karena apa? Rasa telur bebek itu kalau di kue 8 jam dia akan terasa lebih legit, lebih enak, lebih manisnya lebih kerasa kalau pakai telur bebek. Kue 8 jam ini merupakan kue khas dari Palembang, di mana kue ini dibuat jika ada acara-acara besar seperti lebaran, ada acara hajatan pernikahan, dan acara-acara keluarga lainnya. Nah, ini sudah kita pecahkan semua sebanyak 20 butir ya. Setelah itu kita timbang gulanya. Kita timbang sebanyak 500 gram. Oke, kita paskan. Setelah pas 500 gram, kita tuang nanti gula ini ke adonan telur, ke telur yang kita pecahkan tadi. Oke, kita tuang semuanya sekaligus. Gula pasir sebanyak 500 gram ke dalam telur 20 butir telur bebek tadi. Setelah itu kita pasangkan ke mixernya ya. Di sini kita pakai standing mixer. Tapi sebenarnya kalau untuk meratakan adonan ini bisa pakai standing mixer boleh, pakai mixer tangan juga boleh, pakai adonan manual itu juga boleh. Jadi nggak masalah, yang penting adonan tercampur rata. Oke, kita siapkan mixernya. Kita kocok pada kecepatan yang paling rendah ya, kecepatan 1 aja. Kita kocok sampai rata, sampai gulanya sudah larut ya. Bisa kita cek dari sini. Kalau masih ada suara-suara kres gitu kan, berarti kan gulanya masih belum larut ya. Pokoknya kita mixer sampai nggak ada suara gulanya kedengeran.
Setelah adonan gula dan telur ini rata, setelah larut gulanya, kita masukkan margarin. Margarin tadi kurang lebih sekitar 150 gram ya. Di sini kita langsung masukkan tanpa kita cairkan terlebih dahulu. Sebenarnya ada dua cara sih untuk yang resep 8 jam ini, bisa dicairkan terlebih dahulu ataupun tidak. Tapi di sini kita lebih prefer yang nggak usah dicairkan, langsung dimasukin aja. Lalu kita kocok kembali. Tadi kita tanpa menghentikan mixernya ya. Kalau di standing mixer ini kan bisa kita langsungan mengaduknya. Oke. Oke, setelah margarin juga rata tercampur, kita masukkan susu kental manisnya sebanyak 1 kaleng tadi. Ini masih pakai kecepatan yang rendah ya. Kita nggak ngubah-ngubah kecepatan mixernya ya. Jadi dari awal sampai akhir ini kita pakai kecepatan yang rendah, kecepatan 1 aja. Kalau adonan ini nggak perlu sampai mengembang banget, nggak perlu pakai sampai mengembang ya guys ya. Yang penting di sini adalah sudah rata, sudah larut gulanya, tercampur semuanya dengan baik. Oke, setelah semua tercampur, kita persiapkan loyang yang sudah dioleskan dengan margarin terlebih dahulu supaya tidak lengket tentunya ya. Nanti untuk hasil kuenya supaya kalau kita mau potong itu lebih enak, nggak lengket. Kita tuangkan secara perlahan. Nah, resep-resep tadi itu kita sudah ukur, ini sudah pas dengan ukuran loyang yang segini ya guys ya.
Oke, setelah semua adonan masuk ke loyang, kita persiapkan untuk dikukus. Tutup pancinya, kita lapisin dengan serbet. Jangan lupa serbet yang bersih tentunya ya, supaya tidak menetes airnya ke dalam adonan. Oke, ya kita bersiap-siap untuk mengukus ya guys. Oke, adonan kita masukkan ke dalam kukusan. Nah, ini dia tahap yang berikutnya adalah kita kukus sampai dengan 8 jam. Ya. Ingat, 8 jam. Dikukus dengan api sedang. Selamat menunggu. Di tengah-tengah mengukus, jangan lupa kita cek juga untuk air kukusan. Kalau airnya tinggal sedikit, kita tambahkan lagi karena perjalanan masih panjang. Kita cek penampakan pertama. Oke, sekarang saatnya kita tambahkan air ya. Kita cek warnanya sudah berubah, lebih coklat, sudah mulai menampakkan wangi-wanginya juga, sudah mulai tercium aroma di sini. Nah, ini dia penampakan setelah kita kukus selama 8 jam. Di sini saya mau berbagi resep rahasianya. Jadi, setelah kita kukus 8 jam, ini kan masih terlihat agak-agak basah ya. Nah, supaya lebih karamel, lebih kering, dan rasanya lebih legit itu, kita masukkan kue yang sudah kita kukus selama 8 jam ini ke dalam panggangan. Kita panggang selama kurang lebih 1 jam supaya lebih karamel, lebih legit terasa dan lebih wangi juga. Oke? Mari kita panggang dulu selama 1 jam ya guys. Oh iya, kita panggang dengan api kecil aja ya guys supaya tidak gosong. Oke, sudah kita panggang selama 1 jam. Lihat, sekarang warnanya sudah lebih coklat, lebih karamel, baunya juga lebih menggoda. Tada! Ini dia guys penampakannya setelah kita panggang selama kurang lebih 1 jam. Lebih karamel, lebih kering, dan juga aromanya lebih menggoda. Tada! Ini kue 8 jam yang sudah kita potong-potong. Lihat, warnanya kecoklatannya rata semuanya. Wah, enak sekali penampakannya. Ini rasanya legit. Legitnya karena kan dari telur bebek. Udah pada dicomotin guys. Waduh, habis deh. Selamat mencoba resep kue 8 jam dari keluarga kita ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.